teman-teman semua, di sini kami anggota kelompok 5 akan mempresentasikan tugas proyek kami. Di sini tugas proyek kami mengenai guru profesional. Kami dari anggota kelompok 5 yang beranggotakan, saya Dewi Triputri Saragi, dan 3 rekan saya lainnya yaitu Lois Nike Jesia Hulu, Rahulina Barus, dan Hanima Rosalia Ritonga. Di sini kami akan melakukan proyek kami mengenai micro teaching. Saya di sini akan menjadi guru dan 3 rekan saya lainnya akan menjadi murid. Micro teaching ini akan sangat berguna untuk kalangan mahasiswa yang akan menjadi guru. Di sini kita akan membahas mengenai guru profesional. Yang pertama kita harus mengerti mengenai guru profesional. Guru profesional adalah guru yang memiliki komponen tertentu sesuai dengan persyaratan yang dituntut. Persyaratan ini adalah untuk profesi keguruan. Guru profesional senantiasa menguasai bahan ajar atau materi pelajaran yang akan diajarkan dalam interaksi belajar mengajar, serta senantiasa mengembangkan kemampuan secara berkelanjutan baik dalam segi ilmu yang dimilikinya maupun pengalamannya. Sedangkan profesionalisme guru adalah kemampuan guru untuk melakukan tugas pokoknya sebagai pendidik dan pengajar yang meliputi kemampuan yang merencanakan, melakukan, dan mengevaluasi pembelajaran. Nah, kita perlu mengetahui ada beberapa karakteristik guru. Yang pertama, pemahaman mengenai penerimaan dan pelaksanaan untuk melakukan kemauan sama secara efektif bagi siswa, guru, orang tua siswa, dan masyarakat. Dan yang kedua, kemauan melakukan kerjasama. Dengan tadi sudah dijelaskan mengenai kerjasama dengan siswa, guru, orang tua siswa, dan masyarakat. Yang ketiga, kemampuan mengembangkan visi dan pertumbuhan jabatan secara terus-menerus. Yang keempat, mengutamakan pelayanan dalam tugas. Yang kelima, mengarahkan, menekan, dan menumbuhkan pola perilaku siswa, serta melaksanakan kode etik jabatan. Kita sering bertanya-tanya bagaimana sih guru profesional yang dapat berpengaruh terhadap pendidikan yang bermutu. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mengetahui apa itu pendidikan yang bermutu. Pendidikan yang bermutu itu adalah pendidikan yang mampu melakukan proses pematangan kualitas peserta didik yang dikembangkan dengan cara membebaskan peserta didik dari ketidaktahuan, ketidakmampuan, ketidakberdayaan, ketidakbenaran, ketidakjujuran, dan dari buruknya akhlak dan keimanannya. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai bagaimana sih guru profesional itu dapat berpengaruh terhadap pendidikan bermutu. Sekarang kita harus membahas mengenai peran guru. Yang pertama, peran guru itu guru sebagai pembimbing untuk membawa peserta didik ke arah kedewasaan. Pendidik itu tidak maha kuasa, tidak dapat membentuk anak menurut kehendaknya saja. Yang kedua, guru sebagai penghubung antara peserta didik yang nantinya akan hidup dan bekerja, serta mengabdikan dirinya dalam masyarakat, negara, dan bangsa. Dengan demikian, peserta didik harus dilatih dan dibiasakan di bawah pengawasan guru di sekolah. Yang pertama itu ada guru sebagai penegak disiplin. Guru menjadi contoh teladan dalam segala hal tata tertib, baik yang berlaku di sekolah maupun yang terdapat di lingkungan masyarakat sekolah. Yang kedua, guru sebagai administrator dan manajer. Nah, guru profesional dalam era globalisasi. Salah satu indikator guru profesional adalah guru yang mampu beradaptasi dengan perkembangan keilmuan yang hari demi hari semakin canggih. Selain itu, guru yang profesional dan kompeten juga harus mampu menerapkan model dan metode pembelajaran berdasarkan tuntutan waktu dan kebutuhan peserta didik. Dengan adanya persyaratan profesionalisme guru ini, perlu adanya paradigma baru untuk melahirkan profil guru Indonesia yang profesional di abad 21, yaitu memiliki kepribadian yang matang dan berkembang. Yang kedua, penguasaan ilmu yang kuat. Yang ketiga, keterampilan untuk mengembangkan peserta didik kepada sains dan teknologi. Dan yang keempat, pengembangan profesi secara berkesinambungan. Keempat aspek tadi itu merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan, ditambah dengan usaha lain yang ikut mempengaruhi perkembangan profesi guru yang profesional. Apa sih upaya peningkatan untuk menjadi profesionalisme guru? Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan profesionalisme guru, diantaranya meningkatkan kualifikasi dengan persyaratan jenjang pendidikan yang lebih tinggi bagi tenaga pengajar mulai dari tingkat persekolahan sampai perguruan tinggi. Program penyetaraan diploma 2 bagi guru-guru SD, program diploma 3 bagi guru-guru SLTB, dan strata 1 atau sarjana.
Bagi guru SLTA, meskipun memiliki penyetaraan ini tidak bermakna banyak. Kalau guru tersebut secara enterogi kurang memiliki daya untuk melakukan perubahan. Selain diadakannya penyetaraan guru-guru, upaya lain yang dilakukan pemerintah adalah program sertifikasi. Program sertifikasi telah dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi. Kita balik lagi membahas mengenai profesionalisme guru. Profesionalisme guru adalah guru yang memiliki kompetensi profesional. Kompetensi profesional yang dimaksud dalam hal ini merupakan kemampuan guru menguasai materi pelajaran secara luas dan mendalam, termasuk penguasaan kemampuan akademik lainnya yang berperan sebagai pendukung profesionalisme guru. Kemampuan akademik tersebut antara lain memiliki kemampuan dalam menguasai ilmu, jenjang, dan jenis pendidikan yang sesuai dengan bidangnya. Nah, tadi kita telah membahas mengenai guru yang profesional. Jadi kesimpulan yang dapat kita tarik dari materi tadi adalah yang pertama, tugas utama seorang guru dibedakan menjadi 3, yaitu tugas profesi atau profesional, tugas kemanusiaan, dan tugas kemasyarakatan. Yang kedua, peran guru dikelompokkan menjadi 4, yaitu peran guru dalam proses belajar mengajar, peran guru dalam pengadministrasian, peran guru sebagai pribadi, dan peran guru sebagai psikologis. Dan yang ketiga, kompetensi guru profesional dibedakan menjadi 4 kompetensi, yaitu kompetensi kepribadian, pedagogi, profesional, dan sosial. Yang terakhir, tanggung jawab guru dikategorikan dalam 5 macam, yaitu tanggung jawab intelektual, profesi, sosial, moral spiritual, dan tanggung jawab pribadi. Oke, terima kasih. Kita tadi telah membahas mengenai guru yang profesional. Kepada murid-murid yang ingin bertanyakan terkait materi tadi, akan dipersilakan. Izin bertanya, Bu. Kepada Hanima, dipersilahkan. Berkaitan materi kita tadi tentang profesionalisasi guru. Nah, pertanyaan saya, kenapa guru dikatakan sebagai suatu profesi dan bukan pekerjaan? Dan kenapa ada program dari pemerintah untuk mengadakan PPG bagi calon guru? Terima kasih atas kesempatan. Terima kasih atas atensi dari dari Hanima. Kita akan melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Kepada anak-anak sekalian, dipersilakan untuk bertanya terkait materi kita tadi. Izin bertanya, Bu. Dipersilakan. Sebelumnya, terima kasih. Nama saya Rawina Barus. Saya izin bertanya, perlukah program PPG tersebut dan apa manfaat bagi kita sebagai salah seorang pendidik atau guru? Terima kasih. Terima kasih atas atensinya, Raulina. Di sini kita akan meminta bantuan atau apakah Lois bisa menjawab pertanyaan dari Hanima dan Raulina tadi? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin menjawab dari pertanyaannya Hanima. Pertanyaan Hanima itu, kenapa guru dikatakan sebagai suatu profesi dan bukan pekerjaan, dan kenapa ada program dari pemerintah untuk mengadakan PPG bagi di sini profesi adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan keahlian melalui jenjang pendidikan yang lama dan tinggi. Adanya pelatihan dan memiliki kode etik serta bersifat formal. Sedangkan pekerjaan adalah kegiatan yang tidak bergantung pada suatu keahlian tertentu. Guru dikatakan suatu profesi karena untuk menjadi seseorang guru harus mempunyai kemampuan, keahlian, dan profesionalisme. Untuk menjadi seorang guru, seseorang harus mengikuti jenjang pendidikan terlebih dahulu. Dan untuk berkecimpung di dalam dunia pendidikan dengan status menjadi seorang guru juga ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Seorang guru juga memiliki kode etik. Oleh karena itulah, guru disebut sebagai profesi. Pemerintah mengadakan PPG bagi calon guru untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan melahirkan guru-guru yang berkompeten dan profesional. Sebab tujuan dari PPG itu sendiri adalah untuk meningkatkan kualitas guru dan meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru. Mungkin sekian aja jawaban saya untuk Hanima. Terima kasih. Mungkin Hanima atau Lois juga bisa menjawab pertanyaan dari Raulina. Izin menjawab, Bu. Kepada Hanima, dipersilahkan. Baik, saya di sini akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Raulina. Yang mana pertanyaannya yaitu,
Menurut Anda, perlukah program PBG tersebut dan apa manfaat bagi Anda sebagai calon seorang pendidik atau guru? Nah, jawabannya itu, menurut saya, program PPG itu perlu dan efektif untuk dilaksanakan. Sebab dengan adanya program PPG, calon guru atau khususnya kita dapat lebih meningkatkan lagi kompetensi dalam mendidik. Tidak hanya itu, dengan mengikuti program PPG ini, kita akan dapat lebih memahami cara penerapan pendidikan yang baik, dapat menjadikan kita sebagai seorang guru yang berkualitas dan profesional sehingga kita dapat menyalurkan ilmu dan pengetahuan kita kepada anak didik nantinya dengan cara yang juga berkualitas. Generasi-generasi penerus bangsa adalah tanggung jawab pendidik. Jika buruk pendidikan yang disalurkan kepada generasi kita, maka akan melahirkan generasi penerus yang buruk pula. Semua itu ada di tangan pengajar dan pendidik. Oleh karena itulah yang sangat perlu dan utama dididik adalah tenaga pengajarnya. Melalui PPG ini, hal itu bisa dilakukan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jawab. Terima kasih. Terima kasih untuk Hanima dan Lois tadi telah menjawab pertanyaan dari temannya. Di sini kita akan menyimpulkan terkait mengenai PGG dan bagaimana sih program pemerintah untuk mengadakan PGG bagi calon guru. Kita dapat menyimpulkan bahwa PGG itu sangat perlu dan efektif untuk dilaksanakan sebab dengan adanya PGG untuk calon guru dapat lebih meningkatkan lagi kompetensi dalam mendidik. Dengan adanya PGG ini mungkin siswa akan lebih terdidik lagi dan bertanggung jawab. Jika PGG ini tidak ada, siswa akan melalaikan tugasnya atau mungkin tidak bertanggung jawab lagi. Kemudian kenapa pemerintah mengadakan PGG ini bagi calon guru untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan melahirkan guru-guru yang lebih kompeten dan akan menciptakan profesionalisme guru. Demikian atas kesimpulan terkait guru profesional. Saya ucapkan terima kasih dan juga sekian penutup dari kami kelompok 5 terkait dengan proyek profesi kependidikan. Saya ucapkan terima kasih. Apabila terdapat kesalahan kata maupun kalimat dalam pengucapan kami terkait video proyek kami, mohon dimaafkan.